Terkait inflow asing begitu ya Pak Tigor, karena ini efeknya juga kemana-mana. Kalau Anda lihat di kondisi fundamental negara kita yang saat ini begitu ya, bahkan defisit fiskalnya juga melebar begitu, diproyeksikan melebar, apakah appetite asing juga masih sebesar itu terhadap investasi di negara kita? Ya, kalau saya melihat sih sebenarnya negara kita masih sangat menjanjikan. Growth kita masih cukup baik. Dari segi prospek kita ke depannya juga masih sangat baik. Jadi prospek asing atau FDI masuk ke sini bukan hanya dilihat dalam 1-2 bulan kan. Mereka juga melihat hitung-hitungannya juga lumayan tajam. Bagaimana prospek dari return mereka di sini untuk 5, 10, 15, 20 tahun atau beyond. Jadi saya rasa the fundamental view of Indonesia is still very strong. Memang agak sedikit gejolak dari segi financial markets dan segi rupiah pada short term ini. Tapi the long term view I think is still there. Nah, bagaimana kita bisa menaikkan dari ease of doing business, ya, bagaimana kita bisa menaikkan investment mereka secara konkret ke dalam, dan yang itu tadi yang saya bilang, bagaimana kita bisa meningkatkan supaya mereka masuk dengan penciptaan lapangan kerja yang baik di Indonesia ini. Oke, baik. Kalau misalnya kondisi secara geopolitik dan juga secara volatility global, tidak ada yang bisa menebak begitu ya Pak Tigor. Apakah hal-hal ini juga bisa dikatakan dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, sebetulnya Indonesia ini juga akan memasuki waktu wait and see yang cukup lama dari para pelaku pasar ataupun investor? Ya, saya rasa kalau dari segi investor, ada beberapa titik-titik yang mereka ingin lalui. Seperti pemilu sudah berlangsung dengan baik, pelantikan kabinet baru akan dilaksanakan bulan Oktober nanti. Mungkin ada sedikit orang yang masih wait and see sebenarnya kabinet itu seperti apa, apakah lebih pro-growth, pro-business dan sebagainya. Tapi secara overall, the animo untuk investasi di seluruh dunia ini memang belum terlalu pol lah. Ya. Jadi karena mereka masih melihat mengantisipasi bahwa what's going on dari geopolitical situations, kita mengetahui di Rusia dan Ukraina itu belum selesai. Di Middle East masih banyak gejolak, jadi masih banyak geopolitical situations yang belum selesai. Di Amerika sendiri masih belum clear who's going to be president in November dan kebijakan seperti apa nanti Amerika akan ambil terhadap China, terhadap negara-negara di EU, terhadap Asia dan sebagainya. Jadi memang unfortunately secara overall masih banyak wait and see move dari para investors. Akan tetapi saya merasa bahwa prospeknya di Indonesia ini sangat-sangat baik, sangat positif. Bagaimana kita bisa mendorong untuk menjemput bola ke mereka ini kita harus lakukan sekarang. Jadi jangan nunggu juga ya sampai wait and see mereka menjadi konkret. Tapi how do we jemput bola? Dan yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa penciptaan lapangan kerja di Indonesia ini menjadi lebih baik. Karena ada beberapa hal yang saya rasa sangat fundamental dari segi daya beli juga di Indonesia ini. Karena Indonesia ini sangat tergantung terhadap konsumsi. The growth of consumption is a motor of the engine of the economy. Right? Kita mengetahui itu lebih dari setengah dari GDP di Indonesia itu adalah di ekonomi. Dan unfortunately salah satunya yang sekarang sudah cukup diadres, yang menggerus, yang menurut pendapat saya cukup menggerus daya beli itu adalah judi online. Ini agak sedikit berbeda topiknya, tapi saya merasa ini adalah sesuatu yang harus benar-benar di take care of secara komplit. Karena sekarang itu sekitar 1 triliun lebih per hari itu masuk ke judi online. Jadi bayangkan kalau 1 triliun per hari itu tergerus ke judi online, itu menggerus purchasing power, especially the bottom of the pyramid. Ya, jadi pembelian atau dari segi konsumsi barang, konsumsi FMCG dan sebagainya pasti akan terefek dari tergerusnya dari judi online. Jadi banyak memang hal-hal yang kita harus tangani, bukan hanya dari segi financial markets, tapi juga kebijakan-kebijakan industri, tapi juga hal-hal yang sangat mengganggu daya beli ini memang kita harus tangani secara masif. Oke, sepertinya sangat kompleks sekali begitu ya apabila kita
jabarkan apa saja yang kiranya pemerintah harus lakukan. Tapi kalau dari kacamata Anda, Pak Tigor, apa kiranya yang harus benar-benar pemerintah lakukan saat ini juga? Tidak nunggu nanti-nanti begitu, karena memang sudah sangat tepat sekali momentumnya untuk dilakukan. Ya, jadi ada beberapa hal seperti saya katakan tadi. Jadi BI juga memang sudah di pasar. BI juga sudah sangat firm ya dari stance-nya mereka bahwa stability is very important. Yeah. Dan ini menurut saya juga sangat penting untuk dilakukan untuk Bank Indonesia bekerjasama dengan OJK, bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, itu satu. Kedua, dari segi hal-hal yang menggerus daya beli tadi seperti judi online harus diberantas sekarang. Ya, bukan besok, bukan minggu depan, tapi harus benar-benar sekarang. Karena seperti saya katakan tadi, lebih dari 1 triliun tergerus dari purchasing power. Itu sangat memakan daya beli dari masyarakat. Jadi menurut saya itu harus dilakukan. Ketiga, seperti saya katakan tadi, LCS, Local Currency Settlement, ayo galakan sekarang. Bagaimana bisa kita galakan? Ya semua teman-teman di industri, semua teman-teman yang berhubungan dengan ekspor dan import, kita harus galakan LCS, Local Currency Settlement itu sekarang. Menurut saya dengan hal tersebut dan juga tentu saja medium term dan long term solution seperti saya katakan tadi, penciptaan lapangan kerja, pariwisata dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan stabilitas dari rupiah ini akan terjaga. Satu hal lagi Bram yang harus kita ingat, memang volatilitas ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ya, jadi dalam year to date Indonesia itu sekitar 6,8% terdepresiasi. Ya memang hampir setara dengan negara-negara lain tapi cukup tajam. Tapi kalau saya tarik balik 10 tahun ke belakang, terdepresiasinya rupiah itu sekitar 40%. Kita tarik balik lagi ke 15 tahun ke belakang, depresiasi rupiah itu tergerus 60%. Tapi kalau kita melihat secara compounding rate of depreciation, per tahunnya itu sebenarnya hanya 3 sampai 3,3%. Dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. What does that mean? Sebenarnya overall dengan bunga dari bonds kita yang sekitar 6 sampai 7%, overall that's not so bad. Oke. Ya. Jadi it is something yang kita harus antisipasi, kita harus masuk, pemerintah harus sigap, akan tetapi over the long term ini kita jangan terlalu panik juga gitu loh. Memang kita harus melakukan antisipatif move, tapi over the long term ternyata rupiah not so bad kalau menurut saya. Dari 3 sampai 3,3% depresiasi selama 10 sampai 15 tahun ke belakang. Kira-kira gitulah. Jadi kita harus melihatnya dari berbagai perspektif, tindakan harus dilakukan segera, harus ada anticipative move, tapi is our house really burning? I'm not sure. Oke. Right? Oke, tentunya kami juga akan menanyakan Anda terkait proyeksi pergerakan rupiah kita di tahun ini. Saat ini rupiah kita lihat di angka 16.400-an bahkan mendekati level 16.500. Kalau Anda lihat di akhir tahun nanti rupiah kita ada di level berapa Pak Tigor? Dan kiranya apakah industri atau bisnis dan juga usaha yang erat kaitannya dengan aktivitas ekspor impor masih bisa mengantisipasi terkait pelemahan rupiah? Ya, kebetulan my crystal ball ketinggalan di rumah. Oke. Jadi saya nggak ada crystal ball-nya sampai berapa rupiah ini. Tapi kalau melihat dari the view of the US interest rates, that's expected to have at least a cut, right? Jadi kalau misalnya nanti ada interest rate cut di US, itu akan mendorong view bahwa the higher for longer might not be there for too long, right? Jadi saya merasa bahwa dengan adanya anticipative cut tersebut, pressure terhadap strengthening of dollar akan sedikit kendor. Dan ini juga akan sedikit menolong dari semua mata uang termasuk dengan rupiah. Jadi levelnya berapa, saya nggak bisa pastikan berapa, tapi saya rasa itu akan menguat dari sekarang.